agenda tablik akbar dan silaturahmi. Karena itu kepada kami disampaikan. Ya, jadi bukan soal konstitusi kan? Bukan persoalannya. Soal fasilitasnya tablik akbar yang dipersoalkan. Enggak. Monumen akal sehat. Akal sehat. Monumen akal sehat. Di video kali ini, Kurenjen TV menayangkan kompilasi Rocky Gerung Bungkam lawan debat. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like videonya dan share ke media sosial kalian. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Ali Mukhtar Ngabalin. Saya selain sebagai tenaga ahli utama kantor staf kepresiden, apakah saya bukan anggota masyarakat? Apakah saya tidak boleh berhak untuk bicara tentang gerakan gerombolan ini? Itu mewakili juga kan? Bagian dari saya harus bicara untuk kepentingan. Karena tidak ada orang yang bisa bicara. Jangan menipu, jangan berbohong. Kalau Anda mau ingin bicara tentang proses demokrasi dengan baik, cara yang fair. Jangan kebelet mau berkuasa. Ada waktunya. Itu loh. Kan sederhana sekali pemahamannya. Itu subjektivitas dari Pak Ali. Iya, Bang Rocky. Subjektivitas itu nggak boleh didasarkan pada like and dislike gitu. Apa pengertiannya apa? Coba jelaskan sama saya. Ya, saya nggak suka itu karena yang lakukan adalah kelompoknya Ahmad Dhani dengan memanfaatkan. Nggak ada statement itu. Macam. Tidak ada statement itu. Kan kalau nggak ada statement itu, kenapa Anda bicara hal yang privat gitu? Tentang keadaan ini. Kan mestinya Anda bicara tadi soal hukum aja. Kan Anda terangkan tadi, baca undang-undang itu. Brother, di semua tempat agendanya adalah agenda tablik akbar dan silaturahmi. Karena itu kepada kami disampaikan. Ya, jadi bukan soal konstitusi kan? Bukan persoalannya. Soal fasilitasnya tablik akbar yang dipersoalkan. Enggak. Jangan menipu orang, Pak. Ya, jangan Anda menggunakan cara-cara yang bermoral rendah kepada kepentingan publik. Kalau itu hati-hati Rocky, hati-hati. Artinya saudara Ngabalin mewakili moral publik itu. Orang itu datang ke situ dengan kehendak konstitusional. Lalu Anda bilang itu Rocky Gerung. Yang bilang siapa? Itu karena ketipu. Yang bilang ketipu siapa? Hati-hati loh, hati-hati. Yang bilang ketipu siapa? Kalau besok TV One masih membuat kegiatan ini, saya tunjukkan Anda buktinya. Tunggu, yang bilang itu siapa? Masyarakat ada sama saya. Besok saya tunjukkan. Jadi you ada di situ dan tahu hati nurani orang. Iya, kepada kami dikabarkan. Iya, justru itu kepada orang lain dikabarkan dia sehat-sehat aja, baik-baik, nggak merasa tertipu. Jadi maksud saya kepentingan publik itu tidak boleh Anda pakai dengan kepentinganmu, kemudian dengan cara menipu orang. Baik. Poinnya adalah Bung Rocky. Label orang menipu. Orang itu tidak tertipu, dia dengan dasar hati nurani datang. Itulah aksi demonstrasi. Masinton Pasaribu. DPR itu ya, bahwa kedaulatan rakyat itu kan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar, Pak, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi yang saya maksud tadi katakan itu adalah demokrasi kita ini perwakilan, kemudian juga anggota DPR itu dipilih melalui pemilu, itu perintah Undang-Undang Dasar. Nah, lantas apa? DPR itu ya memang merepresentasi dari kedaulatan rakyat itu. Saya terangkan ulang. Saya menjelaskan dalam konteks apa Undang-Undang Dasar itu, Pak. Nah, jadi posisi DPR itu dia adalah representasi dari rakyat itu tadi. Kalau saya ini kan, agar juga saya terangkan cepat-cepat ya. You bikin dua kalimat yang juga bertentang. Representasi rakyat, representasi kedaulatan rakyat itu lain. Kedaulatan rakyat itu abstrak. Rakyatnya konkret, dia punya kepentingan. Karena itu dia duel di dalam pemilu. Kedaulatan itu nggak mungkin diduelkan karena dia final. Kedaulatan tetap di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Siapa yang melaksanakannya itu representasinya itu adalah anggota DPR yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Itu kan kata Undang-Undang Dasarnya DPR, begitu, Bang. Ini saya ringkas itu. Kalau saya bilang pohon, itu saya nggak bilang tuh pohon ketimun, pohon duren, lain. Kedaulatan itu adalah guide, ide yang menuntun demokrasi. Kedaulatan rakyat justru dimaksudkan untuk mencegah demokrasi tidak berubah jadi mayoritarianisme. Itu logiknya tuh, karena itu disebut sovereignty. Dia nggak bisa dikuantifikasir. Jadi kalau Anda misalnya partai mayoritas, terus Anda klaim bahwa kedaulatan mengikuti jumlah suara yang Anda punya, nggak bisa. Kedaulatan itu nggak bisa dipecah gitu. Irma Suryani Caniago. Oke, interupsi kedua, silahkan. Rocky Gerung, saya ingin sampaikan satu hal ya. Rocky Gerung ini
ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim, Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Kita tetap tema hari ini aja, jangan balik-balik. Saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Al-Quran. Ini kedunguan kedua nih. Tadi Akbar Faisal. saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? Berikutnya, Pak Rocky, Anda udah dijawab. Pak Rocky, Ya. seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu slide PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya point sebetulnya. Adian Napitupulu. Misalnya begini, yang terpilih nanti di DPR itu partai-partai baru yang belum pernah ikut 2014. Suaranya tinggi sekali tuh. Partainya Adian itu hilang di 2019. Tapi dia yang menentukan presiden itu. Itu kan, itu sama seperti kita mau naik gunung, terus dokter minta, tolong kasih tahu saya ronsen bahwa Anda sehat. Saya bawa ronsen 2014, padahal saya mau naik gunung 2019 gitu. Ronsen bilang, Anda gila apa? Makanya tadi menggunakan ronsen untuk menilai sehat ronsen 2014, tiketnya sudah disobek 2014. Sekarang mau pertandingan baru, masa pakai tiket yang bisa disobek? Nah, ini persoalan bagaimana pandangan kita tentang tiket. Kalau di Ancol itu ada tiket terusan. Kenapa? Sebenarnya ini situasi yang memang tidak biasa. Kita kan sedang transisi ya dari proses pemilu yang pileg dulu baru pilpres dan sekarang bersamaan. Tadi tiket terusan apa itu? Ya, tiket terusan itu biasanya dia dapat dari calo. Dan itu bahayanya, percaloan itu dilegalkan dalam politik. Boni Hargens. Buat apa cemas pada sesuatu yang politis? Kita bangun pagi, kita buka WA emak-emak itu udah politis. Memang tahun politik mau ngapain? Kan framing ada di mana-mana. Bahkan petahana itu setiap hari curi start dengan sendirinya. Intuisinya begitu petahana. Dia bisa bilang enggak, tapi karena itu kita dengar aja diucapkan oleh siapa itu politis atau bukan. Bodoh banget kalau petahana nggak curi start, itu kan dungu ketiga tuh. Kalau petahana nggak curi start, insting dia adalah curi start. Logik dari politik. Emang hukum bisa mengadili insting, Rocky? Iya, 3 dungu. Jadi bukan netral itu bukan duduk di tengah, tapi di brief pikirannya tuh. Nggak begitu. Netral, salah kamu Rocky, salah. Ini filsafat apa kamu ini? Bukan lagi salah, kamu dungu itu. Kamu tambah dungu. Silakan kalau mau tambah dungu. Tidak ada perkara dengan kekuatan luar. Saya luruskan. Netral itu tidak ada urusan dengan kekuatan luar yang mempengaruhi. Netral itu sebuah posisi otonom. Iya. Meluruskan, Anda nggak punya kewajiban. Biarin aja kalau dia sesat. Rinald Kasali. Hoax itu kalau Anda baca sejarah, karena disebut tadi di dalam ilmu pengetahuan, hoax itu adalah jahat. Asal usul hoax itu, kata hoax itu pertama kali muncul dalam sejarah ilmu pengetahuan ketika seorang profesor fisika namanya Alan Sokal menulis sebuah artikel di majalah Social Text dengan nama samaran, lalu dipuji-puji oleh redakturnya tanpa tahu bahwa itu adalah bohong. Jadi fungsi dari hoax Alan Sokal itu adalah dari untuk menguji apakah redaktur dari majalah yang bergengsi itu punya otak apa enggak. Ternyata enggak punya otak. Saya harus koreksi Anda.
kita ajukan ujian pada kekuasaan dan kekuasaan bereaksi negatif, artinya kekuasaan juga nggak berpikir. Yang kedua, kalau Anda sebut misalnya bahwa ini adalah hoax, itu adalah pekerjaan iblis, lalu yang menjanjikan 50 juta buat rakyat Lombok itu presiden atau iblis? Saya kira biar beliau Saya jawab. kira referensi itu tidak cukup hanya membaca satu. Bukan tidak cukup, Anda itu harus asal usul banyak pertama. membaca buku, Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Itu referensi Karena paling Anda dasar memiliki satu untuk referensi belajar seperti tentang itu. hoax Oke, itu. hoax, asal Ada kotanya, nggak bisa dengar dulu? asal kata hoax itu adalah hokus. Terus? Hokus itu artinya adalah mengelabui. Itu Itu etimologinya, yang tetapi diambil sejarah dari hoax kejadian para tukang sulap yang kemudian mengelabui Fungsinya mata orang lain. fungsinya menguji orang dungu. Mengelabui. Mengelabui orang Ya. dungu. Yes. Karena itu yang terjadi. Jadi skandal Alan Loh, Sokal itu. Jadi hari skandal ini bukan orang dungu yang dikelabui, orang-orang pandai, orang-orang yang ibadahnya asal baik usul pun dari hoax dikelabui. itu, asal usul Saya dari kira- istilah saya kira hoax ini gantung. terjadi ketika Alan Sokal menguji kedunguan redaktur dari majalah Social Text. Itu poinnya tuh. Itu pentingnya Anda belajar. Saya supaya kira nggak terlalu referensi dungu harus itu, ya. ditingkatkan, Oke. ya. Kalau Anda hanya persepsi tunggal, memang itu jadi bahaya memang. Baik, kita lihat.